Pasti banyak dari kalian yang pengen nonton anime yang bagus, keren, sugoi, dan yang pasti gak banyak orang tahu. Ya, kalian berada di video yang paling tepat. So, jadi pada video kali ini gua mau ngerekomendasiin anime yang underrated parah coy. Jadi, gak usah berlama-lama lagi, selamat datang di channel Rizal Afsal. Di posisi pertama ada Jujutsu Kaisen. Gua nonton ini anime waktu zaman marak-maraknya Covid. Gua gabut, gak ada kerjaan, dan yap, akhirnya gue nemu ini anime. Ini anime semua genre dibabat, misteri, masa depan, persahabatan, slice of life, romance, komedi. Jangan ditanya, ini anime banyak bet WTF momennya. Sesuai judulnya Astra Lost in Space, anime ini menceritakan tentang murid-murid SMA yang melakukan perjalanan kemah ke planet lain. Bayangin coy, kita palingan kemah kemana sih? Di sekolah ya, mentok-mentok di alam lah. Ini keluar planet anjing. Mereka semua ini melakukan perjalanan kemah ke planet Makpa. Oh iya, buat kalian yang nanya MC di anime ini siapa? Kagak ada. Mereka semua tokoh penting di sini. Lanjut, setibanya di planet Makpa, mereka melihat sebuah cahaya gelap berbentuk bulat. Dan yang jelas, itu bukan cahaya biasa. Bukan anak muda namanya kalau gak penasaran. Salah satu dari mereka nyoba nyentuh dan ya. Mereka lari, cahayanya ngejar, dan semuanya jadi kesedot. Akhirnya mereka semua terdampar di luar angkasa. Di saat yang bersamaan mereka juga ngelihat kapal luar angkasa yang kayaknya udah terbengkalai. Mereka ngedatengin tuh kapal dan ternyata kapal itu masih bisa dipakai. Ketika mereka mau pulang, mereka sadar bahwa mereka bukan di Makpa. Dan jarak kapal mereka sama planet Makpa itu 5012 tahun cahaya. Tahun cahaya, man what the f. Dan ya, mereka pulang dengan kapal itu dan yang jelas bakal banyak kejadian yang menimpa mereka selama perjalanan pulang. Apakah itu dong ceritanya? Tidak. Di antara mereka itu ada salah satu impostornya men. Yap, anime ini mirip kayak Among Us. Itulah alasan kenapa gua bisa nemu ini anime pas zaman Covid. Pokoknya ini anime seru bet. Rating di My Anime List dan HiAnime juga ini tinggi banget. Oleh karena itu gua masukin ini anime ke video ini. Kalian suka sama mobil? F1, Max Verstappen. Gua nemu ini anime serasa nemu harta karun coy. Pokoknya dari segi visual, animasi, alur, ini juga gak kalah gokil. Anime ini nyeritain tentang balapan? No, ini anime nyeritain tentang ini orang. Seorang fotografer bernama Koya Madoka. Ia kehilangan segalanya setelah foto hal-hal yang kontroversial. Dia kembali dapat pekerjaan sebagai fotografer F4, F4, Formula 4, ya itulah. Di sisi lain, kita juga dikenalin sama karakter penting buat ini alur cerita, yaitu bocah bernama Haruka. Haruka ini seorang pembalap F4 yang berjuang agar bisa menjadi yang terbaik. Ya, pembalap apalagi jir kalau bukan menang. Haruka kalah dan nangis. Terus si Koya ini moto si Haruka lagi nangis. Terus booming tuh foto yang ngebuat si Koya ini pengen jadi sponsor timnya si Haruka. Tapi ya karena keterbatasan dana tim, jadi timnya ini nggak bisa buat bayar si Koya. Tapi karena si Koya ini pria yang baik hati, rajin menabung, suka menolong, mencintai sesama jenis manusia. Jadi si Koya ini mutusin buat ngebantuin ini tim biar dapet sponsor. Tapi gagal, banyak yang nolak karena si Koya juga ngelihat ambisi si Haruka. Hal itulah yang ngedorong si Koya buat bantuin si Haruka jadi pembalap top. Pokoknya anime ini nyeritain tentang perjalanan dua orang ini yang sama-sama pengen menjadi yang terbaik lah pokoknya. Kalian harus banget nonton karena ini anime bagus, mantap, dan yang jelas sepi banget anjir. Buat kalian yang nyari anime dengan grafik bagus atau animasi keren, ini emang bukan animenya.
Tapi kalau kalian nyari anime dengan story terbaik, banyak pelajaran yang bisa diambil, gak begitu mentingin grafis, dan yang jelas bisa bikin kalian jadi anak emo. Anime ini menceritakan seorang bocah laki-laki yang berumur 14 tahun dan dia bernama Koyuki. Yukio Koyuki Tanaka. Koyuki ini kayak kalian lah yang masih muda tapi udah gak tahu sama tujuan hidup. Kayak bingung gitu mau ke depannya mau ngapain. Di suatu hari si Koyuki ini nyelamatin seekor anjing aneh dari gangguan bocah-bocah ingusan. Udah ingusan, tengil pula. Pemilik anjing tersebut bernama Ryosuke. Ryosuke Rai Minami. Seorang remaja laki-laki yang berumur 16 tahun. Yap, 16 tahun. Sekolah di mana dia anjing rambut bisa sepanjang ini? Nah, si Ryosuke ini seorang gitaris profesional dan juga dia seorang mantan anggota band terkenal, The Changshuters. Gak tahu kenapa gue juga dia bisa tiba-tiba keluar dari band lamanya. Entah itu bubar atau apa, I don't know. Di suatu hari si Koyuki ini ketemu sama si Ryosuke di bar. Dan beres balik dari bar, si Ryosuke ini ngajak Koyuki sama temennya si Koyuki yaitu Izumi buat datang ke konsernya. Di saat si Ryosuke ini lagi tampil, si Koyuki ini kayak sukalah atau terpesona sama permainan gitarnya si Ryosuke. Dan si Koyuki ini yang awalnya suka lagu-lagu idol, pelan-pelan dia mulai suka dengerin lagu-lagu rock barat. Lama-kelamaan gara-gara sering ketemu, si Ryosuke ini udah mulai ngerasa deket sama si Koyuki. Si Ryosuke ini tiba-tiba ngasih gitar bekasnya yang udah rusak tapi masih bagus. Gitar bekasnya ini buat dipakai sama si Koyuki belajar. Dan saking excitednya si Koyuki ini, dia mulai belajar main gitar tiap hari. Koyuki juga sambil ngebantuin atau nemenin si Ryosuke buat bikin band barunya. Bersama dengan adik perempuannya si Ryosuke yaitu si Maho dan beberapa anggota lainnya, akhirnya si Ryosuke ini berhasil ngebentuk band barunya. Dan band barunya itu bernama Beck. Penasaran sama kelanjutan perjalanan band ini? Ya tonton lah anjir. Volley ada Haikyuu, basket ada Kuroko no Basuke, sepak bola ada Blue Lock, bulu tangkis ini anime gua rekomendasiin cuy. Anime ini nyeritain tentang olahraga bulu tangkis yang tentunya animasi dari ini anime juga gokil. Alur dari ini anime juga gak ngebosenin. Bedanya ini anime bukan berlatar anak sekolahan, tapi para pekerjaan perusahaan. Ya, tua-tua dong bang. Enggak, walaupun karakter di sini para pria paruh baya, tapi mereka masih usbunable. Anime ini nyeritain tentang Mikoto Shiratori, seorang atlet bulu tangkis yang udah terkenal, tapi karirnya turun dikarenakan traumanya di masa lalu. Dia ini pemain ganda asalnya, karena kejadian rekan timnya di masa lalu, jadi dia mutusin buat jadi pemain tunggal. Tapi karirnya sebagai pemain tunggal juga gak mulus bre, karena setiap pertandingan dia itu keinget terus sama kejadian di masa lalunya, yang ngebuat dia kalah terus di setiap pertandingannya. Karena udah gak guna, si Mikoto ini akhirnya dipecat dari perusahaan lamanya. Karena masih ada potensi lah di diri si Mikoto ini, ada tim bulu tangkis perusahaan yang tertarik buat ngerekrut si Mikoto ini. Tapi, si Mikoto ini nggak cuma jadi atlet, dia juga harus gawe di perusahaan tersebut. Nah, nggak cuma harus kerja, dia juga dipaksa buat main ganda sama di tim perusahaan. Beuh, apa gak ruas dia? Jelas, si Mikoto ini nolak, tapi ya jadi taruhannya itu sama karirnya. Mau gak mau, si Mikoto ini harus gawe dan juga harus bermain ganda. Jir lah, tau gini mending jadi PNS gua. Tim ini itu nggak bagus-bagus amat, malahan emang nggak bagus daripada tim lainnya. Hal itu yang ngebuat dia jadi mikir-mikir lagi buat join sama tim ini perusahaan. Tapi, dia juga sambil belajar buat nyesuaiin sama rekan-rekan setimnya. Apakah Mikoto ini berhasil melawan masa lalunya? Apakah tim ini bisa menjadi yang terbaik? So, langsung aja subscribe. Kalau kalian suka sama yang berbau darah, mafia-mafia, gangster, atau kekerasan, iya anime jelas bos, kudu ditonton. Anime ini nyeritain tentang dua orang pembunuh bayaran yang terkenal di daerahnya. Yang jelas, mereka ini sangat-sangat brutal dan tanpa ampun. Nicholas Brown dan Warwick Arcangelo.
Mereka terkenal di kota yang bernama Ergastulum sebagai tukang serabutan. Tukang serabutan itu kayak mereka itu rela melakukan apapun demi dapetin uang lah. Ya pokoknya gitulah, semua juga demi uang. Suatu hari mereka berdua disuruh sama polisi buat ngeberantas Germo. Selain ngeberantas Germo atau yang lebih kita kenal sebagai mucikari, mereka juga harus ngeberantas salah satu cewek yang ada di foto ini. Cewek ini bernama Alex Benedetto. Ia adalah seorang PSK yang dimana cewek ini juga harus Tapi mereka berdua memilih untuk nyelamatin si Alex ini. Entah karena si Pirang suka atau si Nicholas suka, yang jelas gua sedikit bingung ngejelasin ini anime. Soalnya permasalahan dari ini anime kompleks banget. Pokoknya ini anime nyeritain tentang kota kriminal dan Twilight. Apa itu Twilight? Atau apa yang terjadi sama kota ini? Atau kalian juga penasaran sama kisah ini cewek? So, langsung aja guys ditonton. Terima kasih buat kalian yang udah mau nyaksiin sampai akhir. So, dukung terus ini channel supaya bisa dapat AdSense. Sekian dari gua, mohon maaf bila pengucapannya masih kaku atau kurang. Kalian bisa komen kalau ada rekomendasi buat kedepannya. Dan komen juga buat kritik dan sarannya. So, sekali lagi gue ucapin terima kasih dan see you in next video.